Kau Allah yang berkuasa. Bapa, Kaulah segalanya. Ketika ku lemah, Kau kuatkan. Ketika ku susah, Kau hiburkan. Ketika ku sakit, Kau sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Allahku, ku angkat tanganku. Yesus Tuhanku, ku panggil namamu. Yesus Allahku, ku serahkan hidupku. Yesus Tuhanku, ku yakin Kau menolongku. Bapa, Kau Allah yang mulia. Bapa, Kau Allah yang setia. Bapa, Kau Allah yang berkuasa. Bapa, Kaulah segalanya. Ketika ku lemah, Kau kuatkan. Ketika ku susah, Kau hiburkan. Ketika ku sakit, Kau sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Allahku, ku angkat tanganku. Yesus Tuhanku, ku panggil namamu. Yesus Allahku, ku serahkan hidupku. Yesus Tuhanku, ku yakin Kau menolongku. Ku yakin Kau sembuhkanku. Ku yakin Kau pulihkanku. Haleluya, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan saya akan melanjutkan pemahaman yang lalu. Saya akan mulai dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kembali kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pemahaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan mau tolong kami, mengurapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan mengurapi mereka yang mendengar. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Roh Kudus akan menolong dan memimpin kami sampai kepada selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab. Pada minggu lalu kita sudah sampai kepada makna penglihatan daripada Daniel yang tertulis dalam Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 26. Dan kita minggu lalu sudah sampai kepada ayat yang ke-16. Ya, sedikit saya mengulas, bacaannya berbunyi demikian. Daniel 8 ayat 16. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel atau Jibrail, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ya, saya sudah jelaskan pada minggu lalu bahwa Gabriel adalah gambaran daripada Roh Kudus. Ya, sehingga dikatakan di sini, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ya, kita tahu bahwa Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan menerangkan kepada kita, Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kita kalau ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Ya, nah, Roh Kudus sebagai penolong, sebagai parakletos yang akan menolong kita untuk membuat kita mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, tentang Gabriel ditulis juga di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ya, kita melihat di sana bahwa Gabriel secara harafiah adalah hamba Allah yang perkasa, yang diutus oleh Allah. Atau Allah yang telah menunjukkan keperkasaannya. Ya, dan dalam Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, tugas dari Gabriel terus menyampaikan pesan Allah, menyampaikan berita keselamatan, berita kesukaan, dan itu adalah pekerjaan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Maka pada malam hari ini kita akan sampai kepada ayat yang ke-17 dari Daniel 8 ayat yang ke-17. Ayat itu berkata begini, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuhlah tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ayat 18. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Ya, kita perhatikan dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa ketika ketika malaikat itu datang, maka Daniel terkejut dan dia jatuh tertelungkup. Ini adalah berbicara mengenai sikap sangat menghormati hadirat Allah. Ya, Daniel dia tahu persis hadirat Tuhan, hadirat Allah, dan dia sangat menghormati hadirat Allah sehingga secara refleks dia jatuh tertelungkup. Nah, ini juga berbicara mengenai keadaan yang tidak berdaya. Ya, ketidakberdayaan kita itu adalah sangat membutuhkan jamahan Tuhan. Artinya bahwa betul kita membutuhkan jamahan Tuhan. Dan tadi dijelaskan bahwa penglihatan itu berbicara tentang akhir masa atau akhir zaman. Ya, artinya bahwa orang-orang kudus akan menghadapi tantangan, akan menghadapi serangan dari luar. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Ya, ketika kita tidak berdaya, tidak ada lain, kita membutuhkan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga kita melihat dalam ayat yang ke-18, ya, walaupun kitab Daniel ini adalah ribuan tahun sebelum perjanjian baru, tetapi kita melihat bahwa hal ini yang ditulis dalam kitab Daniel adalah merupakan nubuatan untuk akhir masa atau akhir zaman. Nah, tadi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa ketika ia menyentuh aku, membuat aku berdiri kembali. Ya. Ini jelas pekerjaan daripada Roh Kudus adalah membangkitkan iman kita,
membangkitkan semangat kita, membangkitkan hidup kita, hidup iman dan rohani kita. Ya, Roh Kudus akan menguatkan kepada mereka yang lemah. Roh Kudus akan membangkitkan mereka yang terjatuh, yang tidak berdaya. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, ayat ini menggambarkan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman atau gereja Tuhan, kita membutuhkan jamahan Tuhan. Ya, ketika Daniel dijamah maka dia bangkit. Lalu pada ayat yang ke-19, Daniel 8 ayat yang ke-19 berkata begini, lalu berkatalah ia, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Ya, apa yang dilihat oleh Daniel adalah merupakan rangkaian yang akan terjadi pada akhir zaman. Menjadi peringatan juga buat kita yang hidup pada akhir zaman. Ya, bahwa kita akan menghadapi banyak tantangan, karena itu kita perlu Roh Kudus. Ya, lalu apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-20? Daniel 8 ayat 20 berkata begini, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ya, nah di sini kita melihat makna dari penglihatan yang sudah dialami oleh Daniel pada ayat-ayat sebelumnya, ya, tentang domba jantan. Ya, dikatakan domba jantan dengan kedua tanduknya adalah Raja Media dan Persia. Di sini dijelaskan, ya, makna penglihatan tentang domba jantan. Ya, kita mundur sedikit pada ayat yang keempat, apa yang menjadi penglihatan dari Daniel. Ya, Daniel 8 ayat 4 tentang domba jantan. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Ya, nah, saudara, domba jantan tadi berbicara mengenai Raja Media dan Persia. Lalu dikatakan domba jantan itu menanduk ke barat. Ya, nah, ke barat ini berbicara mengenai Syria. Lalu ke utara, ke Asia Kecil di bagian utara, dan ke selatan. Nah, ke selatan ini bicara mengenai Mesir. Ya, nah, tadi dikatakan bahwa tidak ada binatang yang lain, ya, tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ya, tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Artinya apa, saudara? Bahwa kerajaan Media Persia tidak ada yang dapat menghalangi. Ya, cukup besar pengaruhnya. Lalu kita sampai kepada ayat yang ke-21. Daniel 8 ayat yang ke-21 berkata begini, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Ya, penjelasan dari Daniel pasal 8 ayat 7 dijelaskan dalam ayat yang ke-21. Ya, kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Ya, nah, saudara, kambing jantan yang berbulu kesat dipastikan sekali di sini adalah kerajaan Yunani yang pada saat itu dipimpin oleh Zulkarnain Alexander. Nah, untuk lebih jelas kita melihat mundur sedikit dalam ayat yang ke-7, Daniel 8 ayat 7, aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya,
dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Ya, nah kata diinjak-injak ya atau menginjak-injak ini bicara mengenai menduduki kerajaan lain ya, dan dikatakan dalam ayat yang ke-8, kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Ya, tanduk yang patah. Ya, ini berbicara mengenai Raja Zulkarnain yang akan meninggal, ya, patah. Pada usia 30 tahun ia meninggal, ya. Lalu dikatakan tumbuh 4 tanduk yang aneh, ya. Tumbuh 4 tanduk yang aneh. Nah, ini saudara, kalau kita belajar kitab Daniel, maka semua dari ayat demi ayat ada arti-artinya. Kenapa dikatakan tanduk yang patah itu akan tumbuh 4 tanduk yang aneh, ya. Nah, ini berbicara mengenai kerajaan itu akan dibagi menjadi 4 panglima. Panglima 1 adalah Ptolemaeus Logos, memimpin daerah selatan, dan ini yaitu Mesir, Palestina, dan Asyur, ya. Dan panglima yang kedua adalah Kasander, itu akan menguasai daerah barat, dan ini berbicara mengenai Makedonia dan Yunani. Lalu panglima yang ketiga adalah Lysimachus, itu menguasai daerah utara, dan ini yaitu Asia Kecil. Dan panglima yang keempat adalah Seleucus Nikator, ini menguasai daerah timur, yaitu Syria, Babilonia, Media Persia, dan Antioquia. Ya. Kalau kita kembali sedikit ke Daniel 8 ayat yang ke-9, kita bisa perhatikan di sana, Daniel 8 ayat yang ke-9, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah Persia. Ya. Nah, saudara-saudara, ini berbicara mengenai sejarah. Ya. Dalam sejarah pergantian raja-raja Yunani akan tumbuh tanduk kecil yang akhirnya akan menjadi besar dan akan menguasai tanah permai. Ini bicara mengenai Yerusalem. Ya. Dan dalam sejarah ini Seleucus Nikator mempunyai anak-anak. Ya, ini yang dari kecil, tanduk kecil lalu akan menjadi besar dan akan semakin kuat. Ya. Seleucus Nikator mempunyai anak-anak yaitu Antiochus Soten, dan dia punya anak lagi Antiochus Theos. Antiochus Theos punya anak lagi Seleucus Silinikus. Seleucus Silinius punya anak Iskandar, dan Iskandar punya anak Antiochus Agung. Lalu Antiochus Agung akan punya anak Seleucus Tilipator. Nah, Seleucus Tilipator ini kawin dan punya anak Antiochus Epiphanes. Ya, tanduk kecil itu menggambarkan tentang Antiochus Epiphanes. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang siapakah Antiochus Epiphanes ini. Ya, Antiochus Epiphanes inilah yang masuk dan merusak Yerusalem secara hebat. Ya. Dan nubuatan ini digenapi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, dalam di mana Antiochus
Epifanus itu akan dirobohkan. Ya. Begitu kuat pengaruh dari Antiochus Epiphanes karena dia berhasil untuk menghentikan korban domba diganti dengan babi. Ya, tempat yang kudus dirobohkan. Ya. Nanti saudara akan tahu siapa ya sebenarnya Antiochus Epiphanes ini. Ya, Antiochus yang melarang orang Yahudi untuk merayakan 3 hari raya besar. Ya. Melarang orang untuk masuk ke tempat maha kudus. Ya, bahkan Antiochus masuk dan mendirikan patung yang mirip dengan wajahnya. Lalu berhasillah, ya ini tadi yang dari kecil, ya tunas yang dari kecil tumbuh-tumbuh menjadi besar dan terus menguasai, ya menguasai. Bahkan dia mendirikan patung yang mirip wajahnya. Lalu Antiochus ini berhasil menajiskan bait Allah. Dia berhasil menajiskan bait Allah. Ya, dan sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-23. Daniel 8 ayat 23 berkata begini. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Ayat 24. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini adalah merupakan penjelasan dari ayat yang ke-12. Ya. Antiochus dikatakan mukanya garang dan penipu. Lalu apa yang dikerjakannya adalah mendatangkan kebinasaan. Ya. Antiochus secara fisik sudah mati, tetapi secara aplikasi teologis rohnya sedang bangkit. Ya. Kita tahu saudara-saudara bahwa melalui ibadah raya saya pernah menyampaikan tentang Antikristus. Ya. Antiochus ini berbicara tentang Antikristus. Ya. Nah, sedikit kita bandingkan dengan Mazmur 37 ayat yang ke-35. Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Ayat 36. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa Antiochus Epiphanes ini melakukan kejahatan di bait Allah. Ya. Saya pernah menyampaikan bahwa Antikris itu bukan dari luar, ya, tetapi adalah dari dalam. Ya. Ada 3 hal mengenai kejahatan di dalam bait Allah. Yang pertama, menghancurkan korban sehari-hari dan mengganti dengan babi betina. Ya. Ini bicara tentang keselamatan yang diganti dengan hal-hal yang lemak. Bicara mengenai uang, bicara mengenai kekayaan, keselamatan akan ditukar oleh Antiochus Epiphanes. Ya. Antikris akan menggantikan. Ya. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau hari Minggu kemarin juga saya berbicara tentang sumber air kok digantikan dengan kolam yang bocor. Ya. Nah, ini dalam kitab Daniel, ya, bahwa Antiochus Epiphanes itu melakukan kejahatan di dalam bait Allah, ya, yaitu diantaranya menghancurkan korban sehari-hari dan mengganti dengan babi
betina. Ini bicara mengenai keselamatan yang digantikan dengan hal-hal yang lemak. Lalu yang kedua, mendirikan patung di ruang Maha Kudus yang tadi mirip dengan wajahnya ini. Ya. Ini berbicara mengenai menaruh berhala di dalam tempat ibadah atau bait Allah. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, nanti ketika Antikristus akan semakin bekerja, ya, dia akan menempatkan berhala-berhala di dalam bait Allah, di dalam tempat ibadah. Ya, saat ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, ya, bukankah kita mulai mendengar saat ini tentang, oh, pendeta A hebat, pendeta B luar biasa, pendeta C sangat dahsyat pelayanannya. Hati-hati, ya. Antikris akan menempatkan berhala di dalam bait suci atau di dalam tempat kudus, ya. Bahkan yang ketiga, kejahatan yang ketiga adalah merobohkan tempat Maha Kudus, ya. Artinya apa? Ini bicara mengenai nilai-nilai murni dalam sebuah ibadah akan mulai hilang. Ya. Kemurnian pengajaran akan hilang. Ya. Ada orang-orang yang bertindak munafik. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang beribadah, tetapi sesungguhnya mereka tidak melakukan ibadah yang murni. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 mencatat bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, saudara-saudara, ini jelas akan muncul nanti orang-orang yang kelihatannya ibadah, kelihatannya beriman, tetapi sebenarnya dia nggak yakin dengan kekuatan itu. Ya, dia tidak yakin dengan kekuatan ibadah itu. Ya. Seperti nyanyian lama yang berkata bahwa ibadah itu adalah soal utama, tapi nanti ada orang-orang yang mulai meremehkan ibadah. Sekalipun ada waktu, sekalipun ada kesempatan, tetapi dia tidak mengindahkan ibadah. Ya, karena apa? Hanya ingin supaya dilihat orang, dia itu adalah orang yang beribadah. Tetapi sesungguhnya dia memungkiri kekuatannya. Ya. Karena itu kalau kita mau menyembah, menyembahlah dengan hati yang murni. Kalau kita ingin angkat tanganlah dengan hati yang murni. Ya, karena di akhir zaman akan ada banyak kepalsuan. Ya. Nah, dalam Daniel 8 ayat yang ke-10, kita perhatikan Daniel 8 ayat yang ke-10. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak. Ya. Ini jelas pekerjaan daripada Antikristus. Dia akan menjatuhkan orang-orang percaya, orang-orang yang sepertinya beribadah tadi. Nanti akan waktunya akan dijatuhkan. Ya. Nah, saudara-saudara, masih banyak hal tentang ciri-ciri Antikristus yang berada dalam diri Antiochus Epiphanes. Tapi kita akan lanjutkan pada minggu depan. Ya, puji Tuhan. Karena itu marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengandalkan Roh Kudus supaya kita jangan jatuh, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita murtad. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita akan akhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih
buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tanamkan itu dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang tetap kuat di akhir zaman. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak persoalan yang kami harus hadapi, tetapi kami yakin Roh Kudus akan menolong kami. Seperti janji-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa berlaku bagi kami mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.